Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 pembelajaran IPS MI atau SD dari kelas PGMI 5D yang beranggotakan yang pertama Nurul Aini, yang kedua Artika Sukma Ainur Rafiq, yang ketiga Agi Sosilowati, yang keempat Nina Ayu Nurma Yualina. Akan menjelaskan tentang esensi kurikulum IPS SD atau MI. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari kurikulum IPS, peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi ilmu-ilmu sosial. Yang pertama yaitu pengertian kurikulum IPS SD atau MI. Kurikulum diartikan sebagai rangkaian rencana pembelajaran yang merupakan sebuah program dari sebuah lembaga yang berbentuk dokumen beserta cara implementasi dokumen tersebut. Secara sederhana, kurikulum memuat semua keperluan mengajar sampai tahap-tahap pelaksanaannya proses pembelajaran. Sedangkan kurikulum IPS merupakan rangkaian rencana pembelajaran mata pelajaran IPS yang merupakan sebuah program dari Kementerian Pendidikan yang berbentuk dokumen beserta cara implementasi dokumen tersebut, serta memuat KI, KD, tujuan pembelajaran, cara pelaksanaan pembelajaran, serta materi pembelajaran IPS. Dan yang kedua yaitu peristiwa. Pengertian peristiwa dalam IPS secara sederhana adalah hal-hal yang pernah terjadi. Peristiwa merupakan suatu kejadian yang benar-benar dan pernah terjadi, tetapi masih perlu dibuktikan kebenarannya. Peristiwa atau kejadian ada yang bersifat alamiah dan insaniah. Peristiwa yang bersifat alamiah seperti gunung meletus, tsunami, gempa bumi, dan gerhana matahari. Sedangkan peristiwa yang bersifat insaniah yaitu peristiwa yang berkaitan dengan aktivitas umat manusia seperti pembangunan jembatan, skandal korupsi, pemilu, krisis moneter, reformasi, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu fakta. Secara harfiah, kata fakta berarti sesuatu yang telah diketahui atau telah terjadi benar dan juga merupakan kenyataan yang nyata. Fakta dapat menyebabkan lahirnya teori baru. Fakta juga merupakan alasan untuk mempertajam rumusan teori baru yang ada, bahkan dapat mendorong untuk mempertajam rumusan teori yang telah ada. Fakta bukan tujuan akhir dari pelajaran IPS. Pengetahuan yang hanya bertumpu pada fakta akan sangat terbatas, sebab kemampuan kita untuk mengingatkan sangat terbatas. Fakta dalam IPS merupakan semua peristiwa atau kejadian nyata yang terjadi dalam lingkungan sosial. Contohnya narkoba, perampokan, dan sejenisnya. Kejadian tersebut disebut fakta IPS karena semua kejadian tersebut berhubungan dengan manusia, yang mana manusia merupakan unsur pokok dari ilmu pengetahuan sosial. Fakta itu sendiri bertujuan untuk menghilangkan isu-isu sosial, sehingga isu-isu sosial tersebut bisa disebut fakta sosial. Yang keempat yaitu konsep. Konsep adalah suatu istilah pengungkapan abstrak yang digunakan untuk tujuan mengklasifikasikan atau mengkategorikan suatu kelompok,
dari suatu benda, gagasan, atau peristiwa. Konsep merupakan suatu kesepakatan bersama untuk penamaan sesuatu dan merupakan alat intelektual yang membantu kegiatan berpikir dan memecahkan masalah. Dan yang kelima yaitu generalisasi. Generalisasi adalah suatu proses penalaran yang bertolak dari sejumlah fenomena individual atau khusus menjadi simpulan umum yang mengikat seluruh fenomena sejenis dengan fenomena individual yang diselidiki. Dengan kata lain, generalisasi merupakan hubungan antara dua atau lebih konsep. Misalnya, hubungan konsep, uang, kebutuhan, dan keinginan. Saya Artika Sukma Indrofik, saya akan menjelaskan peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi ilmu-ilmu sosial dalam kurikulum IPS kelas 5 dan 6 SDMI. Pada pemateri sebelumnya telah dijelaskan pengertian peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi. Namun perlu kita ketahui bahwa peristiwa dan fakta merupakan fondasi dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Karena apa? Karena peristiwa dan fakta memberikan raw material pada kegiatan pembelajaran. Maksudnya, dari peristiwa dan fakta, kita mendapatkan bahan mentah untuk kegiatan pembelajaran. Untuk itu, bahan mentah tadi perlu diolah kembali agar menjadi pengetahuan. Bagaimana cara mengolahnya? Untuk mengolah bahan mentah tadi perlu dipetakan ke dalam konsep dan generalisasi. Kemudian, ada perbandingan antara generalisasi dan konsep. Yang pertama, generalisasi dinyatakan dalam kalimat sempurna, sedangkan konsep dinyatakan dengan kata atau hanya beberapa kata. Yang kedua, generalisasi memiliki dalil atau dasar, sedangkan konsep tidak memiliki dalil. Karena konsep hanyalah sebuah penyederhanaan dari beberapa fakta, sehingga tidak memerlukan dasar. Kemudian yang ketiga, generalisasi bersifat objektif dan impersonal, sedangkan konsep bersifat subjektif dan personal. Maksudnya generalisasi bersifat umum atau menyeluruh, sedangkan konsep bersifat personal atau hanya menurut beberapa orang, hanya menurut pandangan beberapa orang. Kemudian generalisasi memiliki aplikasi universal, sedangkan konsep terbatas pada orang tertentu. Maksudnya generalisasi bisa diterapkan untuk kejadian serupa yang seperti kalimat yang dimilikinya, sedangkan konsep hanya terbatas pada beberapa pandangan atau beberapa pikiran orang tertentu. Kemudian, peristiwa, fakta, dan konsep serta generalisasi ini tadi memiliki hubungan. Nah, hubungannya seperti apa? Yang pertama, hubungannya yaitu fakta. Fakta didapatkan dari peristiwa. Nah, yang kedua, konsep. Konsep yaitu konsep menghubungkan fakta-fakta. Dan yang ketiga, generalisasi menghubungkan beberapa konsep. Nah, sudah jelaskan antara peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi. Lalu, bagaimana peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi dalam materi IPS kelas 5 dan 6? Nah, berikut saya tampilkan cuplikan dari buku tematik kelas 5 dan kelas 6. Yang pertama, pada kelas 5 saya mengambil tema 1, subtema 2, dan pembelajaran 4.
Pada pembelajaran 4 ini, siswa disajikan teks yang berisi fakta mengenai bentang alam Papua. Jadi di sana ada teks yang berjudul Bentang Alam Pulau Papua secara umum. Dalam teks tersebut berisi fakta mengenai bentang alam Papua, seperti gunung, seperti batas Papua, dan sebagainya. Kemudian, di bawah teks tersebut, siswa diminta mencari fakta-fakta dari konsep bentang alam Indonesia yang disebutkan per pulaunya. Fakta-fakta yang akan disebutkan tadi berupa gunung, nama gunung, lembah, bukit, sungai, dataran rendah, dan pantai. Berikutnya, pada kelas 5, tema 1 dan subtema 2, saya mengambil pada pembelajaran 4. Pada pembelajaran 4, siswa disajikan konsep flora Indo-Malayan dan flora Indo-Australian pada pembahasan persebaran flora di Indonesia. Jadi di sini kita sudah menemukan dua konsep, yaitu konsep flora Indo-Malayan dan flora Indo-Australian. Nah, konsep ini didapatkan dari beberapa fakta. Faktanya berupa karakteristik dari judul konsep tadi, yaitu yang pertama flora Indo-Malayan. Jadi, pada flora Indo-Malayan disebutkan karakteristiknya seperti apa. Seperti jenis meranti-merantian sangat banyak, jenis tumbuhan sedikit jumlahnya, jenis anggrek sedikit jumlahnya, terdapat berbagai jenis nangka dan sebagainya. Kemudian selanjutnya pada kelas 5 tema 1 subtema 3 dan saya mengambil pada pembelajaran 4. Pada pembelajaran 4 ini siswa disajikan sebuah teks dengan judul Pengaruh Kondisi Geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap budaya masyarakat. Nah, dari judulnya saja kita bisa menggali bahwa judul tersebut mengandung generalisasi kondisi geografis memengaruhi budaya masyarakat. Nah, generalisasi tersebut apabila kita terapkan ke tempat lain akan pas, akan cocok. Lanjut kemudian pada kelas 6, tema 2 dan subtema 1. Saya mengambil pembelajaran 1. Pada pembelajaran 1, siswa disajikan sebuah teks dengan judul Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Teks ini membahas tentang peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Di dalam teks itu tentunya juga terdapat fakta terkait dengan peristiwa tersebut. Jadi pada pembelajaran 1 di tema 2 kelas 6 kita menemukan peristiwa, yaitu peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan juga fakta-fakta yang terdapat di dalamnya seperti proklamasi dilakukan pada 17 Agustus 1945 dan sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu saya mengambil kelas 6, tema 2, subtema 3, dan pembelajaran 1. Di sana, siswa disajikan beberapa teks yang memuat konsep upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Teks-teksnya itu berisi tentang beberapa perjanjian, yaitu antara lain perjanjian Linggarjati, perjanjian Renville, dan masih banyak lagi. Nah, di dalam teks tersebut juga memuat fakta mengenai perjanjian-perjanjian tadi. Jadi pada pembelajaran 1, subtema 3, tema 2 ini kita menemukan konsep, yaitu konsep upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, dari konsep-konsep itu ada faktanya bahwa upayanya yaitu dengan melakukan perjanjian Linggarjati,
dengan melakukan perjanjian landfill. Perjanjian Linggarjati itu diadakan di mana? Di Linggarjati, Jawa Barat, dan sebagainya. Materi selanjutnya yaitu nilai, sikap, dan keterampilan intelektual dalam kurikulum IPS, SD, atau MI. Pertama, saya akan menyampaikan mengenai nilai dan sikap. Menurut Noto Nagoro, nilai terbagi atas 3 bagian. 1. Nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur jasmani manusia. 2. Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan. 3. Nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Sedangkan untuk sikap itu dapat dibentuk melalui 2 cara. Yang pertama, melalui proses belajar, di mana proses belajar ini fungsinya untuk mendapatkan informasi yang benar serta akurat. Yang kedua, yaitu melalui keteladanan dari orang-orang yang dijadikan sebagai contoh. Selanjutnya, mengenai keterampilan intelektual. Aspek keterampilan intelektual dalam pembelajaran IPS dapat dicapai jika guru mengintegrasikan aktivitas peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Maksudnya, guru memogram kegiatan belajarnya melalui pendekatan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, serta menyenangkan. Sehingga diharapkan keterampilan intelektual seorang peserta didik itu dapat tercapai. Pengalaman berharga yang diperoleh peserta didik akan memberikan banyak manfaat, antara lain, peserta didik dapat memperdalam pemahaman dan pengertian materi pelajaran, juga mampu mengembangkan sikap dan keterampilannya. Peserta didik juga mampu berpikir kritis serta realistis. Pengalaman menghadapkan peserta didik kepada keadaan yang sebenarnya. Pengalaman itu akan berakumulasi agar diperoleh pengalaman yang lebih mendalam lagi. Keterkaitan antara peristiwa, fakta, konsep, dengan nilai sikap dan keterampilan intelektual. IPS dapat berkontribusi pada pengembangan keterampilan siswa, baik intelektual, personal, maupun sosial. Untuk itu, diperlukan perencanaan terperinci yang mampu memberikan gambaran bahwa semua aspek IPS dapat terungkapkan. Dalam rangka mencapai harapan tersebut, dalam kegiatan belajar ini dikemukakan salah satu alternatif dari segi perencanaan, yaitu dengan menampilkan contoh yang menunjukkan adanya keterkaitan antara fakta, konsep, generalisasi, nilai, sikap, dan keterampilan intelektual dalam kurikulum ilmu pengetahuan sosial. Contoh tersebut dikaitkan dengan langkah-langkah pembelajaran agar dapat dipahami bahwa muatan nilai, sikap, dan keterampilan tidak akan terungkap jika tidak ditunjukkan dalam aktivitas belajar mengajar secara nyata. Dari berbagai teori di atas menunjukkan bahwa kekuatan pembelajaran IPS terletak pada kemampuannya untuk mengungkapkan hal-hal yang syarat makna, berdasarkan nilai, terintegrasi, menantang, dan aktif sehingga menjadikan materi dan proses pembelajaran IPS menuntut untuk dikembangkan dengan berbasiskan nilai, mengungkapkan fakta, dan materi secara keseluruhan secara terpadu sebagaimana aspek-aspek kehidupan manusia yang melibatkan segenap potensi aktif siswa. Studi kasus. Kendala yang dihadapi guru IPS dalam implementasi kurikulum 2013 adalah terbatasnya waktu dan kurangnya sosialisasi dan pelatihan kurikulum 2013. Untuk itu, strategi yang digunakan guru IPS dalam implementasi kurikulum 2013 adalah strategi implementasi yang berorientasi pada guru, strategi aktualisasi implementasi kurikulum sebagai sistem pembelajaran, strategi evaluasi kurikulum berbasis pada kinerja sekolah, serta perlu dilakukan peningkatan SDM untuk guru IPS melalui sosialisasi dan pelatihan dari dinas yang dilakukan secara rutin agar guru IPS mampu mengimplementasikan kurikulum 2013 dengan maksimal. Kesimpulan. Kurikulum IPS merupakan rangkaian rencana pembelajaran mata pelajaran IPS yang merupakan sebuah program dari Kementerian Pendidikan yang berbentuk dokumen yang menyertakan KI, KD, tujuan pembelajaran, cara pelaksanaan pembelajaran, serta materi pembelajaran IPS.
Hubungan antara peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yaitu konsep menghubungkan fakta-fakta dan generalisasi menghubungkan beberapa konsep. Dengan hubungan itu terbentuklah pola hubungan yang mempunyai makna menggambarkan hasil pemikiran tinggi. Dalam kegiatan pembelajaran, peristiwa dan fakta harus dipetakan dalam hubungan fungsional dengan konsep, generalisasi dengan cara sistematik. Dengan pandangan seperti itu, maka peserta didik akan mampu melihat hubungan di antara fenomena intelektual dan penggunaannya ke dalam upaya meraih pengetahuan yang bermakna. Keterampilan merupakan suatu proses, oleh karena itu, guru harus merencanakan kegiatan pembelajaran dengan memperhatikan pengalaman belajar yang mengacu pada pencapaian keterampilan. Kekuatan pembelajaran IPS terletak pada kemampuannya untuk mengungkapkan hal-hal yang syarat makna, berdasarkan nilai, terintegrasi, menantang, dan aktif sehingga menjadikan materi dan proses pembelajaran IPS menuntut untuk dikembangkan dengan berbasis nilai, mengungkapkan fakta, dan materi secara keseluruhan secara terpadu, sehingga aspek-aspek kehidupan manusia yang melibatkan segenap potensi aktif siswa. Sekian dari kelompok kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.